Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Tetapi Yesus berkata lagi, "Celakalah kalian juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara terkasih, selamat pagi berkah dalam. Kita pernah mendengar kata hina ya. Ada menghina, ada penghinaan, ada terhina. Kaitannya adalah hal-hal yang buruk. Dia hina, dia buruk. Aku hina, aku buruk. Entah itu buruk, entah itu tidak baik, intinya yang jelek-jelek. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, mengapa ahli Taurat tadi mengatakan kepada Yesus, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Yang diberi sabda celaka tadi adalah siapa? Orang Farisi. Yesus mengkritik orang Farisi dan membuat sabda celaka seperti itu tadi yang kita dengar. Tetapi sepertinya yang bukan Farisi, yakni ahli Taurat, kelompok tertentu dalam masyarakat pada waktu itu, mengatakan kepada Yesus, "Dengan demikian engkau menghina kami juga." Maka kalau kita merenungkan sekurang-kurangnya saya, mengapa ahli Taurat ini merasa terhina ya? Kalau kembali tadi saya menyinggung, hina itu kaitannya dengan yang buruk-buruk, dengan yang jelek-jelek, yang jahat-jahat. Mungkin barangkali merasa selama ini mereka tampak baik-baik saja, sehingga ketika dikritik oleh Yesus merasa dipermalukan di hadapan umum, di hadapan publik. Lalu kalau kira-kira kalimat ahli Taurat ini kita terapkan untuk hidup kita, ketika Yesus membuat sabda celaka itu kepada kepada orang-orang Farisi, merasa terhinakah kita? Apakah Tuhan menghina kita? Jawaban kan tergantung dari kita masing-masing. Atau kalau orang lain misalnya dalam hidup bersama, sebetulnya tidak ditujukan untuk kita kalimat-kalimat itu, tetapi kita merasa terhina atau minimal merasa tersinggung. Kalau tersinggung dan kemudian terhina, itu artinya ada yang tidak beres dalam hidup kita. Termasuk misalnya ada khotbah-khotbah Romo yang membuat umat sebagian merasa tersinggung, terhina. Pertanyaannya adalah, yang salah siapa? Yang ngomong atau yang merasa terhina dan tersinggung? Barangkali kita pribadi-pribadi tertentu juga memiliki self defense, pertahanan diri yang seringkali merasa, bukan aku tidak terhina, aku baik-baik saja, aku tidak mungkin jahat, dan aku selalu benar. Nah, kata-kata seperti ini membuat diri kita, kalau ada kata-kata yang tajam dalam atau untuk kita, kadangkala kita merasa tersinggung juga, merasa terhina juga, seperti ahli-ahli Taurat tadi yang dituju untuk orang Farisi,
Tetapi yang mendengar adalah ahli Taurat dan merasa tersinggung dan bahkan terhina. Apa poinnya? Kalau kita terhina, tersinggung, berarti ada yang tidak beres dalam hidup kita. Atau kita perlu mencoba melihat lebih dalam lagi dari hidup kita. Apakah aku memang hina? Apakah aku memang buruk? Apakah aku memang pantas untuk dihina? Sabda Tuhan itu selalu membuat kita terobrak-abrik batin kita. Moga-moga kita bukan menjadi orang yang celaka karena merasa terhina dan tidak mau mengakui memang kita adalah hina di hadapan Tuhan. Kita mohon rahmat untuk itu agar kita mengakui sebetulnya kita orang yang hina di hadapan Tuhan. Kita hening sejenak.